arahnya satu arah ini ya. Dan ini satu aksen, tidak ada dua, aksennya satu ya. Kemudian yang kayak rambut ini yang banyak di atas ini adalah dendrit ya. Dendrit ini cabang-cabang, ada cabang-cabang juga, tapi dia menerima rangsang dari luar untuk masuk ke dalam badan sel ya. Nah ini, jadi ini sensor, ini motor ya, ini motor, sini sensoris. Ini yang keluar efektor, ini yang afektor, ini yang masuk ya. Ini badan sel, ada niskel bodies ya, niskel bodies, ada sinaps. Jadi sinaps ini langsung nyambung dari dendritin sinaps ya. Ya, ini adalah akson ya, panjang, dan dia berakhir pada motor end plate ya, dia menuju ke target organ ya, bisa otot, bisa organ, nah ini ya. Oke, ini kalau dilihat ya, bentuknya kalau diperbesar ini adalah seperti stelat atau piramid atau bintang ya, seperti botol pipi ya. Di dalamnya ada sitoplasma, ada organel-organelnya ya. Ada reticle endoplasmic ya, ini yang yang disebut sebagai nasal bodies ya, atau thickered bodies ya. Dengan adanya ini maka kalau otak itu dibelah, kemudian dia berwarna kelabu atau abu-abu atau agak gelap, maka isinya adalah badan sel. Tetapi yang itu yang gray matter ya. Tapi yang white matter atau bening atau putih ya, itu tidak ada mengandung. Ya, ini tadi adalah organel yang ada di badan saraf ya. Selain itu ada neurofibril yang beranyam ya, ada mitokondria yang tersebar di batang atau filamen ya, bentuk batang atau filamen. Ada Golgi, aparatus Golgi yang pada perikarion, dan sentroma pada embrio, tapi pada dewasa. Oke, kemudian ya, sel ada pigmen melanin, ini yang juga warna coklat tua atau hitam ya. Kemudian terdapat pada substansia nigra, ya, nukleus dorsal bagus, ada ganglion simpatis, ada ganglion spinalis juga, ada melanin ya, melanin. Ada lipofuksin ya, ini warnanya kuning coklatan, coklat kuningan, hasil metabolisme abnormal. Ini sebagian tua, sebagian banyak ya. Ada lipid ya, berupa atas lemak, hasil metabolisme abnormal, ada glifogen ya, pada neuronal, aksis proteus, dan besi granula. Dewasa lebih banyak pada substansia nigra dan corpus pallidus ya. Ini adalah klasifikasi neuron ya. Kalau dilihat nih, ada yang unipolar, ada bipolar ya, ada multipolar dan pseudo unipolar ya. Ya, ini unipolar itu satu, maka dendritnya juga satu cabangnya. Kalau bipolar ini duanya ya, cabang dua. Kalau multi banyak ini ya, banyak. Kemudian pseudo unipolar ini misalkan satu ini, tapi ini ternyata dua atau banyak ya. Misalkan satu pseudo unipolar dan pseudo masuk. Ini seperti satu ya, padahal cabangnya banyak ya. Ya. Ini suluran ya. Ini tipe Golgi 1 dan tipe Golgi pendek, ada dua. Aksennya panjang ini Golgi 1, kemudian aksennya pendek. Kalau berdasarkan disebutnya ada somatokrom dan karyokrom. Ya, somatokrom ya, dan karyokrom. Karyokrom ini somato pada badannya ya, karyokrom ini di luar ya, di sekitar tepi gitu. Ya, sedangkan berdasarkan fungsi dan motorik dan sensorik. Kalau motorik tadi yang akson karena menuju keluar, kalau sensor yang masuk menuju ke badan sel.
Kemudian neurit ada akson dengan panjang, pangkal akson yang akson hilap, ini pangkal akson. Ada namanya konduksi plantasi, bentuk kerucut, aksolema, aksoplasma, ini aksolema, ya, neurofibril saling jajar, terminalnya namanya telodendron, ya. Ini yang menuju ke target organ. Di sini banyak mitokondria karena dia akan dipergunakan energinya untuk membentuk atau membuat neurotransmitter, ya, untuk mengalirkan, ya, mengalirkan perintah, ya. Jadi berupa bukan berupa listrik yang disampaikan ke otak kita, tapi melalui neurotransmitter, ya. Ada cabang akson yang tak lurus, ya, mulai akson untuk sel pusara. Jadi sel pusara itu sebenarnya adalah kumpulan akson. Kalau kita belah itu hanya serabut aja, ya, serabut akson. Nah, ini neuroglia, ya. Neuroglia ini adalah sel penyokong atau penunjang, ya. Ini ada protoplasmik astrosit, ada fibros astrosit, ada mikroglia, oligodendrosit, ya. Ya. Ada oligodendroglia, sel pendim. Ini astroglia atau astrosit, merupakan neuroglia terbesar yang mempunyai banyak usus protoplasmatis. Astrositoplasmatis ya, usus banyak, pendek, tebal, ya. Sitoplasma, tapi ini kalau kamu lihat di preparat kayaknya sulit, ya, karena dia kecil sekali. Kalau selnya aja kecil, apalagi ini. Ini sel penyokongnya tambah kecil lagi. Terdapat di usus cerevisial, astrosit fibrosa, ya. Kalau versi sebelah nanti lebih sedikit, dapat footprint terdapat pada usus alba, ya. Usia alba. Ini kan kalau di medulla spinalis nanti ada kelihatan, ya. Usia alba. Oligodendroglia ini adalah yang ukurannya lebih kecil, tapi dia menempel pada serabut saraf, ya. Ini akson yang dikelilingi oleh myelin sheath, ya, myelin sheath. Ya, ini aksonnya di tengah. Ya, ini myelin sheath-nya melapisi, ya. Ini proses dia menempel di sini, ya. Dan melindungi dan memberi nutrisi pada saraf ini, ya. Dari vaskular satelit, ya. Terdapat pada sel dan organ, ya. Ya, ini mikroglia dan sel pendim, ya. Mikroglia ini kecil, sel kecil terbentuk irregular, ya, dan mesoderm, dan kalau patologis disebut sebagai sel rod atau dia bisa bergerak mobil dan dia bisa fagocitosis. Ini yang patologis, tapi yang normal yang tidak. Sel pendim ini bentuknya kolomner, tersusun epiteloid membatasi rongga otak dan medulla spinalis. Kalau di medulla spinalis bisa ditemukan di kanalis sentralis di tengah-tengah, ya. Dan ini bentuknya kolomner, tengah-tengah kan ada kanalisnya. Dia isinya adalah LCS, ya, yaitu cerebrospinal fluid, ya. Ini saraf pusat ada cerebrum, cerebellum, padang otak, medulla spinalis. Ini masuk dalam spinal saraf pusat atau CNS. Dengan yang peripheral nervous system ini ada saraf saraf, ya, mulai dari finalia ada spinal, ada ganglion. Ganglion ini adalah badan sel di luar dari saraf pusat, ya, di luarnya. Ada di spinalis dan simpatis. Ada ganglia spinalis, ada ganglia simpatis, ya. Kemudian akhiran saraf ini reseptor dan efektor. Reseptor itu yang menerima, efektor yang menyampaikan, ya. Kalau akson tadi efektor, kalau reseptor ini yang dendrit, ya. Sel saraf merupakan kumpulan akson, ya, dibungkus oleh neurolema, ya. Neurolema ini sebenarnya sebenarnya dia dibentuk oleh sel Schwann, ya.
disusun oleh sel Schwann. Jadi di nama lain pembungkusnya ini sarungnya ini namanya neurolema, ya sarungnya. Tapi isinya adalah sel Schwann. Ada sulfomyelin ya pada akson besar dari sebagianis ada endoneurium. Jadi kalau satu akson itu dibungkus oleh endoneurium, ya endoneurium. Jadi nama lain sarung ini disebut sebagai endo karena dia di dalam cuma satu. Nah, kemudian beberapa akson ini yang sudah dibungkus oleh endoneurium ini beberapa membentuk fasciculus. Fasciculus ini masih dibungkus lagi oleh perineurium. Kayak otot itu lah ya, otot itu kan ya. Satu serabut otot dibungkus menjadi fasciculus, satu fasciculus dibungkus-bungkus lagi, beberapa fasciculus dibungkus jadi oleh epineurium. Jadi kalau serabut saraf yang besar itu, yang saraf radialis, saraf lunar gitu, itu luarnya dibungkus oleh epineurium yang kelihatan yang di luar. Sedangkan yang di dalam sekali itu yang satu akson aja ya endoneurium ya. Ya paham ya. Jadi yang sarungnya itu namanya endoneurium, lapisannya ya. Sarung dari akson. Sedangkan neurolema itu adalah yang menyelimuti, yang membungkus bagian akson, ya akson dibungkus oleh neurolema yang sebenarnya dia adalah sel Schwann. Ya, jadi sudah ada bungkusnya dibungkus lagi. Ini bungkus luar, bungkus seakson dibungkus oleh sel Schwann yang namanya neurolema, sedangkan bagian luar ada sarungnya namanya endoneurium. Ya. Nah ini kalau di satu nervus itu dipotong, membujur, ini potongan membujur ya, maka hanya kelihatan aksonnya ada satu garis ini akson di antara akson ini ada myelin sheath, ya myelin sheath ini yang membungkus akson. Myelin sheath ini sebenarnya isolator karena supaya tidak korslet antara akson satu dengan akson lain. Ya. Maka dibungkus kayak kabel itu dibungkus oleh isolator atau karet. Ya. Itu. Nah ini kalau dilihat endoneurium itu kecil sekali. Ya, kalau dibesarkan baru kelihatan. Satu akson dibungkus oleh endoneurium, kemudian beberapa endoneurium kumpul dibungkus oleh perineurium, ya, perineurium. Itu satu fasciculus, kemudian beberapa fasciculus ini cukup di luarnya adalah epineurium, ya, gitu ya. Ini kemudian, nah ini adalah beberapa endoneurium, ya, satu fasciculus. Kemudian dibungkus oleh perineurium. Nah, nanti beberapa perineurium dibungkus jadi oleh epineurium. Ya. Sedangkan satu akson dibungkus oleh endoneurium. Ya, ya. Ya, ini adalah akson yang dibungkus oleh myelin sheath. Nah, myelin sheath sendiri ini sebenarnya sel Schwann. Nah, luarnya ini dibungkus oleh endoneurium, luarnya, bagian luar. Sarungnya ini adalah endoneurium. Nah, luar biasa ya. Nah, ini kalau dari samping, ini kalau dibesarkan, ini, maka kelihatan seperti ini. Ini pembesaran dari nodes of Renfield. Ini adalah putus ya, jadi myelin sheath yang terputus ini adalah kalau dilihat dibesarkan seperti ini, sehingga terus total gitu enggak ya Pak.
Nah, kali ini kan gambar sketsa, ya seperti ini. Ya, sebenarnya jadi not operand field. Ya. Nah, dia adalah menyalin yang terputus, jaraknya sekitar 1 mm. Kayaknya supaya ini lentur ya. Kalau dia makanya mengikuti gerak tubuh, maka saraf itu lentur, tidak kaku. Kalau kaku nanti cepat putus nanti. Maka ini lentur dan mudah bergerak mengikuti tubuh kita, itu yang menjadi kenapa ini tidak mudah putus ya. Kalau kabel di tepuk-tepuk bentar lagi putus. Kalau ini enggak, ini kuat ya. Nah ini kalau dibesarkan ya, ini ada Smith Letterman cleft, celah. Ini kalau dibesarkan jadi ini bukan celah beneran, ini lubang itu enggak ya sebenarnya. Jadi ini kalau digambarkan ya seperti ini, jadi kayak ada rongga di antara layer dari myelin sheath ini. Ini ada berapa layer, berapa lapisan. Ini ternyata ini ada celah. Nah, ini kalau skemanya seperti ini, kalau dibesarkan seperti atas ini aksonnya, ya ini akson. Nah, akson sendiri ternyata dia itu digulung oleh myelin sel swan, ya ini melepuk, menggulung. Nah, ini kalau dilihat ini kayak apa, kue gulung itu ya kayak roti gulung itu kan ada ya, roti gulung itu kan muter-muter. Kalau makan harus diiris seperti ini kan, kelihatan kalau ini digulung. Nah, seperti itu. Ini adalah inti dari sel swan. Ini adalah axon ya. Nah, jadi kalau setelah dia menggulung, maka ujungnya ada celah, yaitu mass axon. Mass axon ada yang outer, ada yang inner, ada yang bagian dalam, ada yang bagian. Ini yang nggak bersatu, tapi ini sebenarnya kuat, dengan bentuknya kan kuat. Ya, sel fungsi atau neurolema melakukan selaput tipis institusional sel swan. Ya, terdapat dalam 2 nodus lendir. Setelah ini membentuk selaput myelin untuk regenerasi saraf. Ya, tapi regenerasi yang itulah, jadi tidak berbagus-bagus sebenarnya, kurang bagus regenerasinya sel saraf. Ya, makanya kalau putus maka tidak akan bisa nyambung. Ya, karena pertama kecil, yang kedua regenerasi jelek. Ya, jadi walaupun ketemu N to N-nya digabungkan kemudian dijahit, kok nggak nyambung ya, kok bisa transfer listrik ya sulit ya kan. Nah, sedangkan kabel aja ya, kabel harus ditempelkan terus diikat atau disolder. Kali ini nggak ada soldernya masalahnya. Jadi kalau putus maka kulitnya hidup, otot hidup, tetapi nggak bisa diperintah karena kabel untuk merintahnya putus. Ya, itu juga sensornya tidak bisa meraba, itu terasa, tidak terasa. Kenapa? Karena saraf sensorisnya terputus, tidak bisa masuk ke dalam. Nah, itu ya, ini kalau putus, kalau tidak ya enggak. Ya. Jadi akhiran saraf, ya, nah akhiran saraf ini, akhiran saraf efren, ada efren ya. Kalau afferent reseptor, kalau efren itu efektor, jadi dia memberi perintah. Ini ujungnya adalah somatic efferent atau motor efferent. Nah, ini yang menempel pada target organ, otot, organ dan lain-lain. Ya. Ada visual efferent. Ya. Akhiran saraf efferent ini reseptor. Ya. Ini ada yang tidak berkapsul, diskus marker, ada epithelial, organ body, organ pengecap, ya. Alfaktoria, ya, organ body ini pendengaran, ya. Organ pengecap ini tidak, ya. Tidak. Retina ini sensor mata, ya, retina untuk melihat cahaya. Organ alfaktoria ini penciuman,
hidup pembau. Ya. Setelah berkapsul ini ada Prof. Meissner, Pak Pacini, Kraus, Raffini, Marcel Spindel ini, ya contoh yang berkapsul, ya. Ada yang tidak berkapsul, ada yang berkapsul. Ya, ini akan salah, ada efren, motor emprit, bagian akson merupakan terminal akson, jadi ujungnya, ya, pada ujung yang lebar dan menempel sarkolema. Endoneuron bergabung dengan sarkolema, mengandung banyak integrasi fisikal dari berisi astrofoli, jadi neurotransmitter. Ya. Mitokondria adalah energi yang menghasilkan energi yang dipakai menghasilkan neurotransmitter tadi. Ya. Bagian ototnya, contohnya ini ada di sarkolema banyak benjolan, mengandung mitokondria dan bisa sama ya di bagian otot juga. Jadi ada dua bagian, yaitu bagian akson dan bagian otot. Ya, tidak menyatu jadi satu enggak, tapi dia menempel, kemudian ada mediator yang bisa memberikan perintah, yaitu neurotransmitter. Nah, ini gambarnya kalau enggak, ya, jadi dia nggak menyatu, tapi ini walaupun begini, ini kecepatannya adalah detik, ya, 0, sekian detik. Ya, ketika kamu ditusuk, kamu terasa langsung, nggak usah nunggu. Sebentar, ini apa ini? Oh, jarum, enggak kelamaan ya. Bagaimana kamu nginjek puntung rokok yang masih panas, kan kamu langsung angkat, bukan nunggu. Ini apa ini? Oh, puntung rokok. Oh, udah kebakar udah kakinya. Kelamaan. Jadi ini mainnya detik. Walaupun ini menggunakan neurotransmitter, tidak mengalahkan ya kabel yang langsung end to end itu langsung gabung. Ya. Jadi mainnya 0, sekian detik. Buktinya itu tadi. Refleks juga. Ya, kamu nginjek paku, gak langsung, gak nunggu. Apa ini ya? Oh, paku ternyata. Oh, tembus sudah. Kakinya sudah ketancap paku. Ya. Jadi ini bagian yang dari motor emprit tadi. Ini motor emprit. Nah, ini aksonnya, ya, ini meningeal, ya. Kemudian ini presynaptic membrane. Ini sinap itu ini hubungan, ini namanya sinap. Hubungan antara end to end ini namanya sinap. Ada synaptic knob, nukleus, ya. Ini myofibril, ini otot yang akan digerakkan. Nah, jadi perintah melalui ini maka dia akan menggerakkan otot. Ya, seperti ini. Efren ini untuk yang visceral, organ visceral, bisa usus, bisa apalagi bronkus, ya, bisa saluran kencing, ya. Jadi organ ada ototnya juga, usus juga ada ototnya, polos ini, ya. Saluran kencing, bronkus juga ada, ya. Bronkus spasma itu kan karena ada otot polosnya. Ya, yang afferent ini reseptor, jadi menerima. Ya, dalam epidermis kulit, ya, diskus Merkel ini lokasi di dalam epidermis kulit. Kalau subepithel menembus membran basal, cabang-cabang menyebar, ya. Reseptor berkapsul ini nama lain N-Parks, ini apa di lingkungan ada inner parts, ya, ruang dalam kapsul, ada yang di ujung saraf nafas. Ini gambarnya reseptor, ya. Ini Raffini, program Raffini. Ini untuk sensor panas. Free nerve ending, ini biasanya raba, nyeri, tekan, raba. Ini di referensi. Kamu tusuk di mana saja kulitmu pasti terasa. Kenapa? Karena ini bercabang-cabang. Free nerve ending itu bukan jaraknya sekian mili ada lagi, sekian mili ada lagi.
Oh lah, pas kosong lah ditusuk kan nggak sakit. Ini kan semuanya sakit. Kalau nggak percaya nanti tusukin jarum, nanti kulitmu di mana saja. Ada nggak yang tidak sakit? Oh, nah kalau ada berarti bahwa ada yang mati. Ya, ya, ya. Ini perintah pendeknya yang tidak berhasil. Nah, diskus Mercury ini berkapsul ini untuk uh, touch itu uh, touch itu apa ya, dan untuk raba, tekanan raba juga ya. Kraus ini dingin ya, sense cold ya, kemudian ya ini kali ini tekanan, kasinus kalian ini tekanan, tekan. Kalau ini hair follicles nerve ending ini, rambutmu itu satu aja disentuh pasti terasa. Kalau nggak percaya ada lalat nempel di rambut, kerasa nggak? Kalau nggak terasa berarti sarafnya nggak ada, mati. Ya, di rambut itu disiapkan, tapi kok nggak sakit? Iya, karena dia hanya untuk bukan nyeri, tapi untuk raba aja, ya, bukan sensor nyeri. Yang nyeri itu yang di folikelnya. Buktinya kalau ditarik, dijebol rambutnya sakit, ini dia. Tapi kalau di rambutnya sendiri dipotong kan nggak apa-apa, nggak sakit. Ya, rambutnya dipotong nggak sakit. Kalau sakit repot, nggak tahu mau ngomong potong nanti. Oke, lanjut. Nah, ini kalau dari gambaran uh, skemanya seperti itu, ya, bagus gambarnya. Nah, ya, lihat ya, ini rambut, ya. Ini ada saraf linear ending tadi yang itu. Ini ada otot. Jadi rambut itu kalau dingin kan bisa berdiri. Nah, kucing itu kalau ketemu musuh dia akan langsung berdiri semua rambutnya. Ternyata ada ototnya. Satu rambut ada satu otot. Luar biasa ya. Gusti Allah itu kalau mau menciptakan ini luar biasa. Satu rambut dikasih satu otot. Ada satu saraf, lengkap guys. Pokoknya lengkap. Ya. Rambut dipotong nggak sakit. Ya. Tapi kalau dijepol sakit ini karena ini di poligonnya ini. Ya. Tapi terasa saat kamu dihinggapi lalat, nyamuk mungkin, kalau nyamuk kecilin ya. Kalau lalat mungkin terasa. Oh, ada lalat di kepala gitu ya. Nempel di rambut. Kalau dipukul maka yang sakit kepalanya bukan lalatnya. Yes, terus ganglion. Ganglion adalah kumpulan sel body di luar susunan saraf pusat. Jadi dia di luar CNS, di luar susunan saraf pusat. Bentuknya oval, ada kapsul, ada bola, ada nyaman soma. Sebagai ini yang sebagai epitelium dan delirium, badan selnya dikelilingi oleh selapis sel satelit atau fisik dibentuk dibungkus ikat jaringannya tipis sebagai endotelium.
ada gangguan spinal, ada gangguan simpatikus atau otonom, ya, gangguan cerebrospinal atau spinal, ada gangguan otonom atau simpatikus, ya. Ini gangguan yang spinal diameter antara 15 sampai 100 mikron, kecil, ya. Neuron pseudonipolar, inti sentral, kecil, saraf tidak bermelin, yang badan saya besar, sarafnya bermelin, akson bentuk glomerulus intrakapsularis, dan cirinya di badan saya bergelombang dekat kapsula. Ya, nanti kelihatan nih, oh yang ini bergelombang, yang tidak. Dan tengah sel body sedikit banyak saraf besar, maksimum untuk saraf aferen. Ini sebenarnya, ya, ini bergelombang di dekat kapsula, ya. Ini kalau nggak kelihatan kapsulanya ini. Jadi ini kalau ini di tepi, ya. Jadi ini adalah inti sel ini, dan intinya itu saya di tengah, intinya di tengah, ya. Tidak di tepi tapi di tengah, ya. Nukleusnya. Yang otonom ini lebih besar, lebih kecil, ya. Dia kalau tadi sampai 100 mikron, ini 150 mikron. Sel bodi sesebar yang dia eksentris. Kalau tadi kan sentris, sentral. Ya, untuk saraf efren, ya. Dan ini untuk plexus. Ini gambarnya. Jadi ini sebenarnya lebih ke tepi, ya, ke pinggir. Ini ke arah pinggir, bukan di tengah-tengah. Kalau tadi di tengah, ini agak ke tepi, agak ke pinggir. Ini bedakannya cuma itu. Kalau otonom ini agak ke tepi, intinya. Kalau spinal di tengah, itu toh. Ya, tapi kalau lain-lain hampir sama, jadi repot itu, ya. Ya, sekarang ke otak, cerebri atau cerebrum, ada substansia grisia, ya, ada substansia alba, ya. Yang substansia grisia, konteks cerebri, warna kelabu. Nah, kalau warna kelabu ini berarti ada, dia merupakan kumpulan atau tumpukan di situ sel badan sel saraf, ya. Kalau yang putih berarti cuma mielin aja, ada akson aja, ya, tidak ada badan selnya, ya. Jadi kumpulan akson itu mengumpul aja, makanya warna putih, karena memang tidak ada badan sel sarafnya, ya. Kemudian selain ada sel body, dendrit, ya, neogluklia, ya pasti ada di dalam banyak. Ini satu molekul clara, ada stratum chlorosum. Ini nggak bisa dibedakan, artinya ini sekian lapisannya, sekian senti, sekian, ini nggak bisa ada, ya. Ini molekuler karena banyak bentuk pengelompokan. Ini granulosum externum, ya, piramidal externum, granulosum internum, piramidal internum, dan satu multiformis. Kalau stratum di kulit kan beda, ya, stratumnya beda, artinya ini yang stratum corneum itu dia bagian luar, kemudian bentuknya BB, ya, mungkin ada keratinnya, gitu, ya. Ya, alfa ini bagian medula, ini bagian kortek, ini di medula, ini warnanya putih, ya. Saraf besar pemilin dan tidak pemilin, tetapi di sini tidak ada badan saraf, ya. Satu-satu hari. Tapi di sini tidak bisa bedinya, tulisnya neuronnya kayak apa, bedanya. Kalau di sini enggak, di sini enggak, ya, cuma pembagian secara fisiologis saja. Ini ada molekul terus eksternal, patch,
sel PET bisa menerima rangsangan lebih kuat, lebih banyak, dan dia bisa gitu. Kalau secara fisik aja, secara kalau dia lebih besar kan memorinya lebih banyak disimpan di sini kan. Mungkin fisiologi mungkin seperti itu. Ya, sekarang yang cerebellum ini sel PET saja, tahu ya sel PET di ya, nggak ada sel PET. Jadi ini sel PET ini tulisannya PET, PETZ, PET. Cerebellum ini ada sudah Grisia, ada alfa juga, ya. Yang khas di sini ada sel Purkinje atau sel botol. Nanti kelihatan jelas tadi kalau pada waktu gambar nanti. Yang sel Purkinje di mana? Nanti bisa kelihatan. Dicari di stratum ganglionar. Nanti ada gambarnya. Nah, kalau besarnya seperti ini besar besar. Ya. Ini sel Purkinje. Karena yang menemukan namanya Purkinje. Ya, ya kayak botol, kayak aja bukan botol beneran ya, kayak botol. Nah, kalau dilihat ini kan dan layer ini white matter, sel sel Purkinje di sini. Nah, di sini. Nah, kalau dibesarkan tadi seperti ini. Nah, ya, ya, ini Kang Leonardo. Jadi dia di lapisan Kang Leonardo. Ya. Ya, sekarang ke middle spinalis, ada Grisia, ada alpha, ya, ada bagian tengah kanalis centralis, ya, ya bentuknya huruf H, nah, bentuknya huruf H, dan contohnya kayak ini. Nah, jadi kembali, kalau otak besar pada cerebri itu yang korteksnya ini abu-abu gray matter, yang medulanya tengahnya white matter. Ya, kalau ini kebalik, medulla spinalis bagian luarnya ini white matter, ya. Kalau korteksnya medulanya ini gray matter, jadi kebalik. Kalau dilihat kayak kubu-kubu ya ini. Jadi yang badan selnya ada di tengah, ya, di tengah bagian luarnya akson-akson. Ini akson-akson. Ya, jarak-jarak yang berasal dari kortiko ke spinal, ke korteks ke spinal. Ya, ya ada suramediana anterior, subtomedia posterior, subdorsalis, funiculus dorsalis, funiculus ventrolaterales, ya. Yang bagian anterior ini motoris, ya. Bagian anterior adalah motoris. Yang anterior itu yang atas atau yang bawah? Yang anterior. Yang bawah ya, anterior. Ya, ini yang posterior. Yang posterior, yang anterior ini motoris, yang posterior ini adalah sensoris. Tapi banyak ke sensoris. Ya. Nah, kemudian ke mening, terdiri dari 3 lapis, dura mater, arachnoid, dan pia mater. Ya. Jaringan ikat pada 2 interstitialis, mereka pada tulang, ya. Arachnoid, terus pia mater. Di sini banyak pembuluh darah, maka ketika cedera, pendarahan itu sering di sini. Kenapa? Karena di sini banyak pembuluh darah. Ya, ini namanya subarachnoid. Ya, kalau jaringannya ikat avaskuler, tapi ruangannya ya pembuluh darah. Ya, ini pia mater itu yang menempel pada otak langsung. Ya, kemudian ada arachnoid, ini subarachnoid, ini subarachnoid. Ya.
subdural space itu jarang. Subdural space itu di antara dura dan arachnoid. Arachnoid itu lapisan. Jadi antara dura yang keras ini, dura mater dengan arachnoid itu ada arachnoid, subarachnoid space. Antara arachnoid dengan diameter ini subarachnoid. Di sini sering pendarahan, bleeding, ya, karena pecahnya pembuluh darah di sini, misalnya karena trauma, ya, jatuh, ya, bentur, ya, ini yang pecah pembuluh darah di sini, subarachnoid bleeding namanya, ya. Nah ini biasanya begitu dia kebentur, nggak langsung meninggal, ya. Ada cerita seorang dosen karena mobilnya dipakai anaknya, dia naik becak, dia jatuh, jalan becaknya nabrak batu apa itu, guling, kebentur kepalanya. Ya, naik becak kan nggak pakai helm, nah, terus kebentur kepalanya, tapi nggak luka, cuma bentur aja, duk gitu. Nah, kan kita nggak tahu di dalamnya. Ya, habis itu dia masuk kerja, entah ngajar, entah apa, pokoknya masuk, kemudian dia pamit pulang. Saya tahan pusing, tak pulang aku balik. Karena pusingnya tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Sampai di rumah langsung tidur, langsung mau. Nah, sekian jam meninggal. Jadi yang di rumah bingung, loh, pulang-pulang kok sambil pusing kok terus tidur ngorok sekarang meninggal. Ya, ternyata cerita punya cerita, tadi ternyata naik becak, jatuh, becak yang guling, kepala kebentur, dan di sini pendarahan dia nggak tahu. Nah, seandainya tahu, ya nggak tahu apakah bisa diselamatkan atau tidak. Ya, kita tergantung saat itu bisa cepat dideteksi, misalnya karena ada CT scan atau bisa langsung ketahuan di mana pendarahannya. Oh, bisa mungkin trepanasi ini di lokal keluarkan darahnya gitu. Karena apa? Karena pendarahan di sini nanti dia akan menekan otak. Pengumpulan darah yang di sini akan menekan otak. Ya ini yang jadi pusing, sakit kepala. Tekanan semakin tinggi, ya, tekanan intrakranial yang meningkat, lama-lama dia pusing, nggak kuat, terus muntah-muntah. Itu biasanya itu sebagai evaluasi. Observasi cedera kepala itu muntah-muntah pernah, atau sama pusingnya. Bu, pusingnya dilihat atau Pak, pusingnya tambah kuat atau tetap, ya wes nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap. Kalau tambah kuat, nah tunggu dulu. Begitu dia muntah, berarti ini sudah tekanannya sudah berat sekali. Ya, gitu. Kalau nggak ada CT scan, kalau sekarang cek langsung bisa di CT scan, tahu langsung di naik OK, ya naik ke OK langsung dilakukan trepanasi untuk ya, memperbaiki ini untuk pengudaranya. Nah, rilis. Nah, ya ini lapisan meaning. Ini adalah regenerasi. Tadi yang dibilang jelek kan ya ini. Kayak nah, saya nggak gambarnya nggak masuk akal, tapi ya kita dapat dari teks buku yang gini ya terima ya. Ini kalau dari sini kalau tiba-tiba begini 2 minggu gini, 3 minggu gini, 3 bulan nyambung lagi ya, kadang nggak masuk akal. Ya, terus ini beberapa bulan terjadi lepas, kok saya putus ya, ini nyambung loh, jadi putus, ini putus nyambung lagi putus lagi, ya itu bingung. Nah, itulah wis tidak bisa baik ya, soalnya putus ya putus gitu. Hmm. Ya baik, ada pertanyaan sudah habis ya.
Sepertinya belum ada. Oh, kamu dua device. Oh, berarti ada yang nggak masuk 124 ya, satu grup ini. Kalau beli ikut, emang saya, ya, saya kan gini kan sambil belajar kamu. Nanti kan nggak usah juga. Kalau apalkan lagi nggak usah. Cuma ini aja paling. Pertanyaannya harus kita lihat. Ya. Oh ya. Kadang share. Kalau praktikum pretesnya ya yang kira-kira kalau yang kuliah UM itu yang teori. Ada pertanyaan lagi? Ada? Nah, screenshot. Oh lah kok yang tak menjemamat orang.